Balik lagi sama aku di sini, dan kali ini aku mau membacakan salah satu buku yang dimana aku pun mengalami hal itu. Kira-kira ada yang tahu nggak sih bukunya tuh judulnya apa? Oke, langsung aja. Ini dia. Berdamai sama diri sendiri. Aku mau sedikit cerita dulu pengalaman aku di mana aku sudah belajar berdamai dengan diri aku sendiri. Di mana aku memutuskan untuk bekerja dan tinggal sendiri. Jadi di situ adalah momen yang tepat di mana aku harus belajar menjadi diri aku sendiri dan berdamai sama diri sendiri. Ya, 2020, 2021, dan 2022. 3 tahun aku baru berhasil untuk berdamai dengan diri aku sendiri. Kenapa selama itu? Kenapa sesusah itu? Ya, memang berdamai dengan diri sendiri itu beneran sesulit itu. So, buat kalian yang belum punya buku ini, aku bisa bantu kalian dengan bacain per episode ya. Oke, langsung aja kita mulai di episode yang pertama. Ketidakpercayaan diri yang diskenario. Hari ini manusia mana yang gak dijejali dengan nilai-nilai yang disadari atau tidak? Sudah membuat kita jauh dari rasa bersyukur dengan kodrat yang diberikan Tuhan kepada kita? Bagaimana tidak, setiap hari selalu saja ada figur-figur baru yang dipertontonkan untuk menanamkan pola pikir yang merujuk pada satu tujuan. Budaya konsumtif dari bintang iklan yang hampir sama gambaran fisiknya. Kebanyakan dari mereka memiliki paras cantik dengan kulit mulus, putih, badannya bagus, rambut hitam, tebal, badannya langsing, semapai, hidung mancung, dan masih banyak lagi. Kemudian sang pembuat iklan mengakhiri tampilan itu dengan menawarkan produk ini dan itu. Jasa ini dan jasa itu hanya demi untuk membuat penonton tergiur untuk membeli semua barang dan jasa yang ditawarkan. Perlahan tapi pasti, definisi cakep itu dibentuk oleh mereka dan masyarakat awam dengan mudah mempercayainya, hingga kemudian yang berkulit coklat bahkan hitam, tubuh gemuk dan kurus, rambut ikar bergelombang, menjadi minder dan merasa tidak cakep di mata publik secara umum. Yang disebutkan tadi baru berupa fisik yang menempel di tubuh yang sebenarnya sudah menjadi ketetapan dan mungkin tidak bisa diubah-ubah, kecuali jika memang terpaksa dan dipaksakan. Lain lagi cerita jika nilai-nilai promosi yang kian digencarkan adalah benda-benda fungsional yang kian hari kian beralih fungsi menjadi benda bernilai klasifikasi kasta. Benda-benda itu bisa berupa gadget, jam tangan, laptop, motor, mobil, rumah, pakaian, dan benda-benda lainnya. Mereka seolah bekerja keras bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan, tetapi memenuhi gaya hidup. Bagi mereka yang mampu dan berkecukupan, hal itu mungkin tidak menjadi masalah besar. Tapi yang menjadi perkara adalah ketika pola pikir ini terlanjur meracuni kaum menengah yang berambisi untuk menuruti hawa nafsunya. Kerja keras banting tulang demi menuruti segala sesuatu yang semu dan tidak ada habisnya. Akhirnya, angka kematian atas bunuh diri, penyakit yang dijangka karena stres berlebih, dan konflik sosial lainnya semakin hari semakin meningkat saja. Padahal akar dari permasalahannya tidak jauh-jauh dari pergeseran pola pikir yang sulit untuk menerima diri sesuai kodratnya dengan cara lebih bersyukur pada apa yang ada. Masih segar diingatan kita tentang sebuah foto berikut dengan berita yang viral di media sosial beberapa waktu lalu tentang seseorang bapak paruh baya yang hendak membeli sebuah ponsel pintar dengan setumpuk lembaran uang 2.000. Sengaja si bapak membayar ponsel tersebut dengan lembaran uang tersebut karena memang profesinya yang berupa tak seberapa. Ia harus mati-matian mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk menuruti rengekan anaknya yang ingin memiliki ponsel tersebut. Sang anak mengiba pada ayahnya agar tidak dikata ketinggalan zaman oleh teman-temannya. Bukankah itu sangat menyedihkan? Jadi menurut Mike Robbins dalam bukunya yang berjudul Be Yourself, menyatakan bahwa manusia di dunia ini terlahir otentik. Tidak ada rupa maupun karakter dalam jiwa seseorang yang bisa diduplikat oleh orang lain, sekalipun keduanya adalah kembar identik. Dan dari sini pun saya berpikir bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan yang unik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Next, suka tidak suka, mau tidak mau, ungkapan bahwa cantik itu relatif. Sebenarnya memang betul, sebab standar kecantikan ideal tidak bisa disamakan, apalagi dibentuk melalui tampilan dan figur-figur dalam media promosi itu.
Jika dengan menampilkan sosok wanita yang berbeda, langsing dan berkulit putih adalah sebuah simbol kecantikan. Lalu, bisakah kita mengatakan mereka yang berbadan gemuk dan kulit hitam itu jelek? Kalau kata Pramoedya Ananta Toer, pola pikir ini adalah pola pemikiran yang tidak adil sejak dalam pikiran. Sekarang coba bayangin apabila seluruh wanita di dunia ini diciptakan menjadi langsing semua. Tidak ada yang gendut, tidak ada yang kurus, bukan kamu bosan kan? Yang ada kemudian adalah standar kecantikan tidak lagi mereka yang berbadan langsing, tetapi bergeser lagi menjadi begini atau begitu, yang entah seperti apa lagi, dan mau dibentuk semacam apa lagi. Kita sebagai manusia biasa mungkin pernah secara tidak sengaja atau bahkan sengaja menilai buruk suatu karya orang lain. Walaupun sebenarnya yang dihina adalah karyanya, maka yang tersinggung pasti adalah pembuatnya. Seperti halnya jika kita menghina manusia lain dengan berkata, ini jelek, ini gendut, ini payah, ini tidak tampan, maka secara tidak langsung yang kita hina adalah penciptanya. Siapakah dia? Tentu saja Tuhan yang Maha Pencipta. Seandainya banyak manusia menyadari hal ini, pasti mereka tidak akan dengan mudahnya menilai buruk seseorang hanya dari tampilan fisiknya saja. Selain itu, pemikiran semacam ini pun pastinya akan jauh menolong seseorang menjadi korban iklan dan tren masa kini. Walaupun sebenarnya mengikuti perkembangan zaman bukanlah sebuah kesalahan besar. Namun, alangkah lebih baik jika kita bisa lebih bijak untuk menyeleksi hal-hal apa saja yang bisa diadaptasi dan mana yang tidak perlu dihiraukan. Sebab tidak semua yang ditawarkan oleh zaman kekinian hari ini cukup bermanfaat dan bernilai kebaikan untuk diterapkan secara keseluruhan. Jangan karena tidak mau berbeda dengan yang lain, kemudian kita merasa minder dan tidak punya nilai sama seperti yang lain. Ahli psikologi menyebut hal semacam ini adalah sebutan inferiority complex, alias sikap yang tidak mau menjadi berbeda dengan yang lain. Padahal seperti yang disebutkan oleh Mike Robbins tadi, menjadi berbeda dan unik adalah sebuah garis takdir yang sudah pasti dimiliki semua manusia. Lalu sampai kapan manusia modern ini tidak menyadari bahwa setiap dari diri mereka sebenarnya memiliki orisinalitas yang seharusnya bisa diunggulkan? Sulitnya untuk bisa mensyukuri apa yang kita miliki, jika dibiarkan akut, maka akan mengakibatkan banyak hal buruk yang terjadi. Salah satunya adalah rasa minder yang berlebihan. Minder berlebih atau rasa rendah diri tak jarang membuat banyak orang gagal menunjukkan potensi sebenarnya yang dia punya. Bukan tidak mungkin jika ada orang yang sebenarnya memiliki banyak potensi harus mengubur diri dalam-dalam hanya karena penampilan fisiknya yang tidak sesuai dengan prototipe yang ditampilkan oleh media massa secara masif tersebut. Mereka terlalu fokus pada kekurangan diri mereka yang tidak bisa diubah. Mereka terlalu lama mengutuki diri sendiri untuk hal-hal yang tidak bisa dan semestinya tidak diubah. Untuk itu, buku ini dibuat melalui panggilan hati untuk menyadarkan banyak pembacanya bahwasanya setiap dari diri kita memiliki potensi yang luar biasa yang bisa bermanfaat. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga orang banyak. Harapannya buku ini dapat menggugah jiwa khalayak luas untuk bisa berdamai dengan kekurangan dirinya sendiri. Tidak terus mengutuki diri sendiri apalagi sampai mengufuri nikmat Tuhan lainnya. Di dalam buku ini akan disampaikan apa saja hal yang bisa dilakukan untuk melawan pengaruh hegemoni, media, dan penilaian sosial dalam meracuni pemikiran kita. Sebab jika kita diam saja dan tidak melawan, bukan tidak mungkin penilaian sosial semacam ini akan membunuh karakter kita. Sehingga dalam proses melawan pengaruh ini diperlukan adanya tameng dari dalam diri. Anggaplah segala pemikiran yang ditularkan melalui media itu kita analogikan sebagai radikal bebas. Maka diri kita memerlukan sistem imun yang baik dan mengonsumsi zat detoksifikasi yang cukup untuk mencegah pengaruh buruk. Sebab jika kita renungkan bersama secara tidak sadar, pemikiran radikal bebas itu jika dibiarkan akan menyebarkan virus-virus yang membahayakan tubuh. Tameng yang bisa digunakan dalam proses pertahanan diri diantaranya adalah kemampuan mengenal kapasitas diri, berdamai dalam menerima kekurangan diri, dan berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Pedoman itu biasanya diambil dari keyakinan dalam diri dan menentukan figuritas sama dalam menjalani kehidupan. Oke, untuk episode 1, part 1-nya sudah selesai. Jadi kesimpulannya adalah kita harus percaya diri. Kita nggak bisa membandingkan
diri kita sama orang lain, karena ya kita memiliki kelebihan dan kekurangan yang unik. Jadi yang harus kita lakukan adalah percaya, selalu bersyukur sama Tuhan yang Maha Pencipta. Dan jika kita sulit untuk mensyukuri apa yang kita miliki, jika dibiarkan aja, itu akan menyebabkan hal-hal buruk terjadi sama kita. Jadi kita harus banyak bersyukur sama Tuhan yang sudah menciptakan kita. Dan untuk minder, mindset kita yang harus dirubah. Kita harus mengenali kapasitas diri kita. Kita harus percaya bahwa kita tuh bisa. Dan dari semua yang sudah dibacakan tadi, yang pedoman yang paling penting adalah saat kita merubah mindset kita atau pola pikir kita. Karena itu bisa diambil dari keyakinan diri dan menentukan figuritas utama dalam menjalani kehidupan. So, sampai jumpa di part 2. See you!